Bismillah, salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada malam hari ini adalah malam terakhir jenazah almarhum Bapak Budi Wijaya disemayamkan di sini. Karena malam terakhir, penghormatan yang diberikan oleh keluarga dan juga handetolan sanak saudara dan famili pasti di luar kebiasaan, lebih banyak lagi dengan sarana dan prasarana yang merupakan simbol-simbol di dalam kita memberikan penghormatan kepada yang telah tiada. Kita lihat di atas peti jenazah, di samping kanan samping kiri banyak bunga. Bunga sebagai ungkapan simpatik, menyambung ikatan emosional antara yang hidup dengan yang mati. Sebagai ungkapan bakti dan hormat kita wujudkan dalam bentuk bunga, baik itu dari keluarga sendiri maupun dari famili dan relasi yang ngirim bunga dalam pelaksanaan doa malam kembang ini untuk menyatakan ikut belasungkawa, ikut bersedih atas kepergian almarhum Bapak Budi Wijaya. Kemudian makna yang kedua dari bunga ini adalah simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bisa kita lihat perubahan dari bunga yang asli itu kentara sekali, dipetik pagi sore sudah layu. Ini sebuah pelajaran bagi almarhum dan juga bagi kita semua, bahwa kehidupan yang dijalani kita semua itu adalah kehidupan yang tidak kekal. Almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Mengingatkan kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani adalah bukan kehidupan yang selamanya. Ada garis finishnya. Garis finishnya itu adalah kematian. Dan juga di samping bunga ada, kita lihat tadi dibimbing oleh Bapak Ali, keluarga untuk mempersembahkan sajian makanan-makanan, sekalipun memakai kata istilah dipersembahkan, disajikan, namun bukan berarti makanan itu akan berkurang, makanan itu akan tetel atau jumlahnya berkurang. Tetap sampai besok pun ditaruh situ juga tetap ya, jumlahnya tidak akan berkurang. Namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya bagi almarhum. Makanan-makanan itu sebagai alat bakti, alat terima kasih yang hidup kepada yang telah meninggal. Seolah-olah diperlakukan ketika beliau masih hidup, masih sangat membutuhkan makanan-makanan itu. Maka di saat akhir, masa-masa akhir beliau akan dimakamkan ini, rasa bakti itu tidak terputus. Maka dipersembahkan makanan-makanan dan saji-sajian. Semakin sering arwah itu disimpatiki, akan membentuk kondisi arwah itu memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan sendiri itulah yang akan mendukungnya kelahirnya beliau di alam surga bahagia. Kemudian juga di samping peti jenazah ada, kita lihat, rumah-rumahan. Ini sebagai alat bakti keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal. Rumah-rumahan ini bisa kita maknai. Yang pertama, tadi kita bersama-sama juga menghormat rumah di situ. Istilah menghormat di sini bisa dimaknai bahwa putra-putri beliau Bapak Budi Wijaya sebagai ahli waris dari apa yang pernah dicapai, apa yang pernah didapatkan dari almarhum akan selalu dijaga, akan selalu dirawat. Jangan sampai sepeninggalan beliau warisan-warisan baik yang berupa fisik maupun non fisik, nasihat-nasihat beliau dilupakan dan diabaikan dan tidak dihormati dengan menjual. Jadikanlah warisan beliau yang hasil jerih payah beliau sebagai warisan ya bagi anak cucu, bagi beliau. Itu yang pertama, menjaga warisan dari apa yang telah dicapai oleh Bapak Budi Wijaya. Kemudian yang kedua, dengan adanya rumah-rumahan ini juga sebagai simbol agar beliau nantinya tidak melekat terhadap apa yang pernah dipunyainya. Maka besok pun rumah-rumahan itu akan dibakar, seolah-olah itu dikirimkan dan dibawakan. Sebab kemelekatan adalah sumber penderitaan.
Manusia yang mau mati tidak boleh melekat, sebab kemelekatan sebagai pengganggu untuk terlahirnya di alam-alam yang lain. Semoga dengan dibawakan nantinya almarhum segera mengikhlaskan apa yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kemudian makna yang ketiga, sebagai ungkapan bakti keluarga yang hidup ini kepada yang telah meninggal. Kita masih berpikir untuk nasib orang tua kita di alam sana, agar orang tua di alam sana setelah kematian ini bisa mempunyai tempat tinggal yang layak. Maka dari keluarga pun juga mengirimkannya rumah-rumahan. Alangkah bahagianya setelah meninggal beliau di alam sana, beliau menempati rumah sebagus ini, semewah ini. Pasti keluarga yang ditinggalkan akan bangga dan dengan senang, dan tidak mengkhawatirkan lagi kehidupan beliau di alam berikutnya. Dan juga agar beliau di alam sana tidak kesulitan di saat berpergian. Ada dikirimi pesawat, ada dikirimi mobil, ada dikirimi beca. Ini sebagai gambaran pikiran yang hidup kepada yang telah meninggal, agar ayah Anda nanti tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Agar di alam sana nanti orang tua tidak kecapean di saat bekerja, dikirimi pembantu. Agar di alam sana nanti orang tua tidak kesulitan uang, dikirimi uang-uangan. Ya, nanti dibakar besok sebelum kremasi. Namun saya berpesan, ya, ini sebagai alat dan sarana, ya. Nanti yang barang-barang yang asli tidak boleh dibakar, ya. Duplikat saja yang boleh dibakar. Uang yang asli juga jangan dibakar. Nanti malah jadi kasus hukum, ya. Yang dibakar, yang duplikat-duplikat, uang-uangan saja, rumah-rumahan saja, mobil-mobilan saja. Yang asli sebagai warisan yang harus dirawat oleh keluarga yang ditinggalkan. Itulah Bapak Ibu sekalian, dengan bermacam-macam cara, dengan bermacam-macam tradisi dan sarana, semoga keluarga ini sekalipun baru saja ditinggal kematian orang tua, merasa puas dan lega, karena di saat-saat akhir, detik-detik akhir ini bisa menyatakan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah berjasa membesarkan kalian semua. Dan juga tidak perlu dikhawatirkan lagi alam-alam berikutnya almarhum. Kita telah bersama-sama dalam 3 hari ini sampai besok akan membaca sutra Amitabha ini. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga menjadi harapan keluarga, harapan kita semua, almarhum segera menikmati surga bahagia, surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Ditinggal kematian oleh seorang ayah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Bukan dialami keluarga Anda saat ini saja, terus satu persatu anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita benci pun akan mengalami kematian yang sama. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga dengan dukungan doa dari semua pihak, yang hadir maupun yang tidak hadir, benar-benar jalan yang koloi terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.